kalau memang sudah terancam, ini kan sudah terancam pakai baju orange, itu tetap ada suatu perasaan yang ya kurang enak. Tapi kita lihat lagi, kita bandingkan misalnya koruptor dulu dan koruptor sekarang, itu berbeda. Bahwa koruptor dulu menganggap wah dia akan masuk penjara. Koruptor sekarang cukup kadang-kadang melambai-lambaikan tangan karena dia beranggapan bahwa dia belum tentu masuk penjara, bahwa penjara itu dalam pikirannya bisa dibayar, kalaupun masuk tetap bisa dibayar. Itu yang terjadi ya. Sekarang kita lihat pada saat situasi sekarang kan masih ragu-ragu apakah tetap dalam keadaan bisa, dugaannya bisa dibayar atau bisa meleset, itu kan tidak tahu. Tapi kita lihat lagi bagaimana orangnya, bagaimana kepribadian dasarnya. Apakah dia orang yang kebal dalam hal menghadapi kesulitan-kesulitan sehingga bagi dia bukan trauma masalah. Terus kita lihat lagi apakah dia sudah mempunyai pengalaman dalam hal ini. Kalau seorang yang sudah mempunyai pengalaman untuk misalnya digugat kemudian dimasukkan penjara, sudah pengalaman bagi dirinya sudah kebal. Jadi sekarang kita kembalikan pada Nikmir, apakah apa yang dia anggap akan terjadi? Apakah dia punya pengacara yang mengatakan oh ini pasti akan bebas, atau dihukumnya hukum cuma sebentar, atau nanti kalaupun kena hukuman bisa tidak dilakukan di penjara. Itu sebagaimana banyak pandangan dari orang-orang yang masuk penjara yang beranggapan bahwa penjara itu bisa dibayar. Kalau misalnya kita mau tidak di penjara, maka kita membayar. Oke. Kalau itu anggapannya, maka dia juga akan tenang-tenang saja. Oke, dalam arti Nikmir ini kan mentalnya kuat karena dia sudah pernah mengalami masuk penjara, Bu. Sudah hukum. Tapi apakah itu bisa dilihat dari gestur tubuhnya, mukanya itu kemarin tuh dia pura-pura bahagia atau pura-pura senang padahal hatinya gimana gitu, Bu? Kan seseorang nggak mau ada yang terkena hukum gitu, Bu. Sekarang kita lihat kebiasaannya. Pernah nggak Nikmir akhirnya menangis? Pernah. Dalam hal apa? Apakah dalam hal kekeluargaan, hubungan dengan anaknya, atau dalam hal suatu kejahatan untuk masuk penjara? Artinya waktu diserang sih iya Bu, dia kayak nggak terima saat mau penahanan. Akhirnya kan kalau nggak salah itu sempat sakit lehernya, dipakein gips gitu Bu. Karena semua itu juga tergantung pada apa kesulitan yang dihadapi pada saat itu. Misalnya dia sedang bertengkar dengan anaknya, atau anaknya sudah dalam keadaan damai dengan dirinya, maka yang dirasakan juga berbeda. Jadi ada apa yang sedang dirasakan dan apa yang ditambah dalam hubungannya dengan penjara, atau dalam hubungannya dengan tuduhan yang dilakukan pada dirinya dan kepribadian. Tinggal semua ini kita kombinasikan, jadinya bagaimana. Mungkin kalau sekarang dia memang sudah gembira melihat Fadel sudah jadi tersangka, kemudian dia sudah lebih tenang dengan anaknya, kemudian barangkali dia juga untuk pengalaman mungkin ya cukup berpengalaman juga. Sekarang tinggal bagaimana apa yang dianggap akan terjadi. Apakah dia anggap oh dia akan lolos, atau dia anggap dia tetap akan masuk, dan masuk berapa lama. Semua ini akan menentukan sikapnya, akan menentukan perasaannya, dan perasaan ini bisa terungkap dari apa yang kita lihat pada saat gugatan. Namun pas tapi sambil jalan berlenggak-lenggok kibas rambut itu sebenarnya dia nutupin rasa kecemasan juga nggak sih? Mungkin juga menutupi rasa kecemasan, itu sangat mungkin. Tapi jelas bahwa dia tidak terlalu stres. Kalau terlalu stres, maka tidak bisa ditutupi. karena sudah berpengalaman sebelumnya masuk penjara. Karena sebelumnya sudah berpengalaman. Artinya mentalnya lebih kuat, Bu. Sudah mempunyai suatu kesenangan bahwa Fadel itu kan tersangka. Itu kan salah satu yang betul-betul
diperjuangkan untuk waktu yang cukup lama. Belum tinggal hubungan dia dengan Loli, mungkin juga tidak separah seperti dulu di mana terjadi pertengkaran secara terbuka. Tapi di satu sisi sebenarnya jiwanya terguncang nggak sih Bu? Untuk terguncang, mestinya terguncang. Tapi terguncang parah atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Jadi setelah dikombinasikan, mungkin terguncang tidak terlalu parah. Bu, si NM kan sempat memposting nih Bu, surat dari Loli untuk meminta kepada Polda gitu untuk ibunya ini ditangguhkan, dikarenakan dia adalah single mom, terus tulang punggung keluarga yang menghidupi di Loli dan adik-adiknya gitu. Menurut Ibu itu satu drama yang ditimbulkan baru oleh NM untuk biar dia tidak terjerat atau ditahan atau seperti apa ya, sih? Semua usaha mungkin saja dilakukan, tapi bahwa akhirnya anaknya mau memperjuangkan, itu kan salah satu perasaan yang positif, di mana seorang anak yang tadinya tidak mau nurut akhirnya sekarang membela ibunya. Jadi itu akan mengurangi rasa sedihnya. Yang tadinya anaknya ini kan digadang-gadang melawan orang tua, kecewakan seorang ibu, tapi ketika dia melihat anaknya akan siap jadi penangguhan, itu suatu untuk semangat jiwanya Nikmir itu Bu ya. Ya, jadi semua itu dikombinasikan untuk membuat suatu kesimpulan pada perasaannya. Nah, si NM kan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan dia cuap-cuap nih Bu, keluar-keluar di sosmed. Nah, setelah menggunakan baju orange, para musuhnya tuh bertanya kenapa tidak lantam lagi mulutmu gitu. Apa karena memang setelah ditetapkan? Sekarang kita bayangkan pengalaman Nikmir sebelumnya. Sebelumnya kan ya kalaupun hukuman tidak berat. Mungkin kalaupun hukuman ya namanya hukuman penjara belum tentu dijalankan di penjara. Jadi barangkali dia cukup optimis. Lalu ya untuk ada pengacaranya mengatakan bagaimana? Apakah mengatakan oh ini sudah beres, sudah diselesaikan, maka dia akan cukup gembira. Tapi kalau kenyataannya berbeda dari apa yang dikatakan atau apa yang diharapkan, maka perasaan pun akan berbeda, dan situlah muncul kekecewaan. Bu, di karakter NM sendiri, dengan dia kan kita tahu atau kita kenal kan dengan dia yang suka keluar-keluar nih Bu. Sekarang ini kan posisi dia dengan dia ditetapkan sebagai tersangka ini lebih kayak kalem lah ya Bu. Sebenarnya jiwanya dia punya kayak penyakit kejiwaan juga nggak sih Bu, dengan meledak-meledak, tapi setelah tersangka musuh-musuhnya bilang kicep gitu Bu. Dia mempunyai suatu karakter tersendiri, dan karakter itu memang cukup rame lah pada dirinya. Jadi di sini juga tergantung pada perasaannya, bergantung pada harapannya, apa yang dia ekspektasikan akan terjadi. Nah, dia kan setiap kali berkasus ini kan selalu tamengnya adalah anak nih Bu. Apa memang seseorang yang kayak punya sakit kejiwaan, setiap punya trouble pasti mengatasnamakan tamengnya anak biar lepas dari jerat hukum, atau seperti apa sih Bu? Sebetulnya kita tanya apakah itu tameng, itu bukan tameng, tapi apapun upaya kita untuk melepaskan diri itu akan dikeluarkan. Misalnya dia punya pamannya seorang yang berkuasa, juga akan mendatangi pamannya untuk nanti akhirnya diloloskan. Dalam hal ini anak dipakai untuk meminta, itu juga ya hal yang wajar saja terjadi, yang mungkin terjadi bukan pada Nikmir saja, tapi banyak orang yang lain juga. Oke.